البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsur rabi' wa salasun ba'da arba'imi'ah 434 wa anil Miqdad radhiyallahu an, Miqdad bin Amr al-Kindi salah satu dari farisnya Rasulullah, pasukan berkudanya Rasulullah SAW. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tudina syamsu yaumal qiyamati minal khalaq. Nanti di hari kiamat matahari itu akan didekatkan kepada makhluk, kepada para makhluk, hatta takuna minhum kamiqdari mil, sehingga jarak matahari ke manusia itu adalah seperti 1 mil. Nauzubillah. Qala Sulaim bin Amir ar-Rawi anil Miqdad, tabi'in yang meriwayatkan dari Miqdad, yaitu Sulaim bin Amir, mengatakan, fa wallahi ma adri ma yakni bil mil. Demi Allah saya tidak tahu apa yang beliau inginkan dengan mil di sini. Amasa fatal ard amil mil alladhi tuktahalu bihil ain. Apakah dia adalah jarak di bumi ataukah mil yaitu alat untuk bercelak di mata itu, yaitu sangat pendek sekali tentunya alat macam ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq. Kemudian orang-orang akan berpeluh sesuai dengan kadar amalan mereka. Allahumma musta'an. Faminhum man yakunu ila ka'baih. Maka di antara mereka ada orang yang mana peluhnya itu mencapai ka'baih, yaitu mata kakinya, kedua buku lali. Wa minhum may yakunu ila rukbataih. Di antara mereka ada yang peluhnya itu mencapai kedua lututnya. Wa minhum man yakunu ila hiqwaih. Di antara mereka ada yang peluhnya itu mencapai ikat pinggangnya, yaitu di batas pinggang. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljama. Di antara mereka ada yang betul-betul ditenggelamkan sampai ke hidung mereka peluhnya itu. Asyara Rasulullah SAW biyadihi ila fih. Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan tangan beliau ke mulut. Iya, sampai ke mulut. Nah, cuman kalau lijan itu dia hampir sejajar dengan hidung, karena untuk kuda hidung dengan mulut hampir sejajar. Tapi yang disebutkan oleh Rasul memang itu yang tepat, yaitu sampai ke mulutnya. Karena memang tali kekang juga masuk ke mulut. Pembahasan ini hampir sama dengan pembahasan sebelumnya tentang masalah peluh yang menimpa orang-orang tersebut di hari kiamat itu. Cuma di sini disebutkan apa sebab datangnya peluh tadi. Disebutkan dalam hadis ini bahwasanya nanti di hari kiamat matahari itu didekatkan kepada para makhluk sehingga jaraknya hanya tinggal 1 mil. Maka di sini ada hikmah untuk membantah orang-orang yang menyembah matahari. Ternyata dewa matahari yang mereka banggakan ketika di dunia, ternyata di akhirat tidak mampu menyelamatkan mereka. Bahkan dia yang membakar mereka, baru di padang mahsyar. Belum lagi ketika nanti matahari dan bulan diikat dan dilemparkan ke dalam neraka untuk menambah panas api neraka. Betul-betul ini adalah bantahan besar kepada orang-orang yang terlalu mengagungkan makhluk-makhluk ulwi, makhluk yang ada di alam atas. Karena Karena kebanyakan para ahli jahiliyah, baik jahiliyah Arab ataupun jahiliyah yang non-Arab, mereka mengagungkan makhluk-makhluk yang ada di atas. Banyak dari mereka yang mengagungkan bintang, banyak dari mereka yang mengagungkan bulan, banyak dari mereka yang mengagungkan matahari, dan seterusnya. Dari berbagai tempat, baik itu yang di India ataupun yang di Cina ataupun yang di Jepun ataupun yang di Mongolia, demikian pula yang ada di Persia dan Romawi dan juga Athena, yaitu yang di mana itu? Yaitu yang di Yunani. Mereka rata-rata adalah mengagungkan alam-alam falakiyah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam. Tidak banyak dari mereka yang mengagungkan benda-benda di bumi, tapi yang lebih diagungkan, maksudnya di bumi diagungkan, yang lebih diagungkan adalah yang di atas. Karena mereka masih punya sisa fitrah bahwasanya yang berhak untuk disembah adalah yang di atas, bukan di bawah. Lebih buruk lagi adalah Jahmiyah.
Tapi dari sisi yang tadi intinya adalah mereka banyak mengagungkan makhluk-makhluk yang di falak, yaitu di wilayah langit sana itu. Ternyata nanti di hari kiamat Allah menunjukkan bahwasanya justru makhluk-makhluk yang mereka agungkan itu justru akan menambah siksaan bagi mereka. Di antaranya adalah matahari itu didekatkan dengan jarak yang tidak tanggung-tanggung, tinggal 1 mil saja. Kalau 1 mil yang dimaksudkan adalah masafatul ard, jarak di bumi, maka jelas ini adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. 1 mil itu berapa kilometer? Kurang lebih boleh jadi adalah berapa? 1,3 atau berapa itu? 1,4 baik, 1,4 kilometer. Ternyata apa? Ternyata jaraknya tinggal segitu. Padahal sekarang ini menurut orang-orang di sekolah, di buku-buku itu berapa jaraknya matahari ke bumi? Dulu kita harus hafal itu, yaitu berapa? Kalau di Indonesia nggak tahu, mudah-mudahan mazhab di Indonesia agak jauh. Daripada dekat-dekat panas tuh. Katanya di buku-buku adalah 150 juta kilometer. Itu aja siang hari kita rasanya ingin minum air banyak-banyak, ingin berteduh. Kalau jumpa para wanita malu karena kulit kita tambah hitam. Padahal matahari masih sejauh itu. Bagaimana kalau dia didekatkan dengan jarak tinggal 1 mil saja? Itu pun kemudian di buku-buku yang baru ada koreksi. Jaraknya bukan 150 juta kilometer, tapi lebih jauh lagi. Cuma syahidnya di sini apa? Kaum muslimin memang seringnya mengekor kepada orang barat, menyuruh begini, begini, penelitian begitu. Nanti orang barat rujuk, kita ikut rujuk, sekedar mengekor. Intinya adalah bahwasanya matahari yang jauhnya seperti itu saja, siang hari kita berhayal memiliki aircon atau AC kalau orang Indonesia, berhayal memiliki kipas angin yang sangat besar dan seterusnya, berhayal kita dikelilingi oleh es, oleh salju dan seterusnya. Bagaimana nanti di padang mahsyar dalam keadaan kita tidak memakai alas kaki, tidak memakai alas baju, pakaian, juga tidak memakai penutup kepala dan seterusnya. Dalam keadaan matahari jaraknya tinggal 1 mil. Tentunya ini adalah betul-betul siksaan yang sangat menyakitkan. Itu kalau jaraknya adalah 1,4 km. Bagaimana kalau mil yang dimaksudkan adalah yang disebutkan di sini? Boleh jadi mil itu maksudnya adalah seperti batang celak yang digunakan untuk bercelak di mata. Betul-betul matahari adalah seakan-akan dia bahkan lebih dekat daripada atap rumah kita sendiri, bumbung kita sendiri. Jelas itu adalah siksaan yang sangat menyakitkan. Allahul musta'an. Dan disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah di dalam Al-Mufhim bahwasanya jarak yang sedekat itu tentunya akan menyebabkan otak itu mendidih. Ya, siapa yang otaknya nggak mendidih dengan jarak seperti itu? Tetapi Allah Ta'ala menghendaki orang-orang yang di padang mahsyar itu tidak mati, sehingga betul-betul terus-menerus merasakan siksaan. Itu baru di padang mahsyarnya, belum lagi keputusan untuk masuk ke dalam surga ataukah ke dalam neraka. Makanya semuanya, baik muslimin ataupun orang-orang kafirnya, mereka semuanya berusaha mencari siapa yang mampu memberikan syafaat, memohonkan kepada Allah untuk segera memberikan keputusan. Kenapa? Mereka sudah tidak tahan dengan apa yang mereka dapatkan di padang mahsyar. Belum lagi masalah surga neraka nanti. Yang penting selamatkan kami dulu dari padang mahsyar ini. Siksaan yang amat sangat. Hanya saja dalam suasana seperti itu ada orang-orang yang mendapatkan rahmat, mendapatkan naungan karena amalan-amalan khusus yang dimiliki. Disebutkan di sini fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq. Kemudian jadilah orang-orang itu berpeluh sesuai dengan kadar amalan mereka. Sebenarnya peluh itu munculnya dari apa? Disebutkan oleh Al-Qurtubi, yang pertama tentunya nasnya telah menunjukkan itu adalah dari dekatnya matahari sehingga muncul peluh. Kemudian nas-nas yang lain menunjukkan peluhnya itu adalah dikarenakan ketakutannya mereka akan suasana waktu itu. Semakin menambah peluh, orang yang ketakutan akan keluar peluh, akan keluar keringat. Kemudian juga yang semakin menambah peluh adalah suasana panas. Panas yang mana? Yaitu nafas-nafas orang yang di padang mahsyar, yang mereka adalah entah berapa triliun, berapa juta bilion mereka itu. Semuanya berkumpul di situ, manusianya dan jinnya juga kumpul dengan biri-biri, dengan berbagai macam binatang ternak dan juga binatang buas, semuanya kumpul di situ. Yang pernah memelihara kambing atau memelihara arnab, dia akan tahu bagaimana baunya kalau kita dekat-dekat dengan binatang itu. Padahal binatangnya belum sampai 1000. Gimana kalau binatangnya juga berjuta-juta atau
berbilion-bilion, bertriliun-triliun. Gimana kita akan mencium baunya? Sementara apa? Nafas itu cenderung panas, namanya nafas makhluk hidup. Apa yang dikeluarkan itu karbon dioksida, dia cenderung panas. Sementara apa? Orang berkumpul di situ semua, manusia, jin dan binatang-binatangnya, maka jelas ini menambah panas dan akan menambah peluh lagi. Makanya disebutkan di sini faminhum mayyakunu ila ka'baih. Di antara mereka ada yang peluhnya banyak sampai menenggelamkan kedua mata kaki dia, yaitu buku lalinya. Itu pun setelah apa? Peluhnya masuk ke dalam bumi, diserap oleh bumi sejarak 70 zira, yaitu apa? 70 hasta. Ternyata itu pun bumi tidak lagi mampu menampung, maka dia meluap naik ke atas jadi banjir. Wa minhum mayyakunu ila rukbataih. Ada yang peluhnya itu banjirnya lebih besar lagi sesuai dengan banyaknya dosa-dosa dia sehingga mencapai ke lututnya. Wa minhum mayyakunu ila hiqwaih. Ada yang mencapai kedua pinggang dia. Ternyata banjirnya itu sebanyak itu. Baik, sebenarnya peluh itu dari mana? Yaitu dari hasil pembuangan di dalam tubuh. Sementara apa? Entah berapa lama orang menunggu di padang mahsyar, nggak ada di situ orang pergi mau cari apa itu KFC atau burger atau ke Domino, nggak tahu makannya bagaimana waktu itu. Tapi peluh terus-menerus keluar. Minum juga tidak tahu bagaimana, kecuali yang diizinkan. Untuk apa? Untuk datang ke telaga Rasulullah SAW yang syaratnya adalah orangnya setia dengan sunnah Nabi, bukan malah jadi ahli bidah atau orang yang murtad atau ahli maksiat. Nah ini yang mendapatkan minuman. Baik, wallahul musta'an. Wa minhum may yuljimuhul araqu iljama. Di antara mereka ada yang dikekang oleh peluhnya, yaitu ditenggelamkan sampai ke mulutnya. Dan ini semua adalah sesuai dengan kadar amalan. Maka bagaimana cara selamat? Cara selamat adalah lihat kadar amalan itu, yaitu usahakan kita banyak menghapus dosa-dosa kita ketika di dunia, banyak istighfar, banyak bertaubat, banyak mengamalkan amal-amal soleh yang menggugurkan dosa-dosa, yaitu banyak berwudu, banyak sholat, karena itu juga menggugurkan dosa, sering berjalan ke masjid-masjid Allah, ataupun amalan-amalan yang lain. Atau untuk para wanita, hadisnya sahih, yaitu apa? Ketika wanita yang menjadi juru bicara wanita itu, kalau nggak salah Syifa, dan hadisnya sahih, dia mengatakan, wahai Rasulullah, laki-laki mendapatkan keutamaan banyak sekali. Ada jihad, ada sholat, ada puasa, ada haji, ada amalan yang besar-besar, sementara kami tidak dapat apa-apa. Maka Rasulullah bersabda kepada para sahabat, pernahkah kalian mendengar pertanyaan yang sebesar ini? Kemudian Rasulullah berkata pada Syifa ini, kembalilah engkau kepada kaummu dan beritahu mereka kalau mereka itu taat kepada Allah, kemudian taat kepada suaminya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, maka mereka mendapatkan pahala seperti pahala amalan seluruh laki-laki itu tadi, seluruh amalan mereka. Jadi pahalanya mencapai tingkatan yang diamalkan oleh laki-laki. Allah Ta'ala telah berfirman, walikullin darajatum mimma amilu. Setiap orang mendapatkan derajat sesuai dengan yang diamalkan. Dan ternyata Rasulullah menyamakan antara ketaatan wanita dan kepada Allah dan kepada suaminya itu dengan apa? Amalan laki-laki yang besar-besar itu tadi. Masing-masing ada bidang ujiannya dan pahalanya itu disamakan oleh Allah. Berarti kalau ingin kita datang di hari kiamat dalam keadaan telah diampuni, dalam keadaan membawa pahala yang banyak untuk menambah naungan dan untuk menyegarkan keadaan kita di padang mahsyar, dan agar kita segera mendapatkan pakaian, maka hendaknya perbaiki amalan-amalan tersebut selagi kita masih di sini, belum kita mencapai padang mahsyar tersebut. Karena sebagaimana kata para ulama, semakin banyak nafas kita hembuskan, berarti hakikatnya kita telah membuang sebagian dari umur-umur kita. Tersisa nggak tahu berapa nafas lagi yang masih kita miliki. Maka kesempatan digunakan sebaik-baiknya untuk memperbaiki amalan, karena kadar peluh tadi sesuai dengan kadar amalan. Kemudian disebutkan oleh Ali Al-Qari rahimahullahu ta'ala dalam Mirqatul Mafatih, ada pertanyaan, dan beliau menukilkan dari Ibnul Malak, ulama besar pada sebelum tahun 900-an itu. Kalau ada pertanyaan bagaimana orang yang ini tenggelam sampai ke pinggangnya, yang itu tenggelam hanya sampai di lututnya, yang itu tenggelam sampai ke mulutnya, padahal karakter air adalah apa? Setara dengan yang lain-lain. Maka bagaimana masing-masing orang ternyata airnya lain-lain? Maka kata beliau, ini adalah kekuasaan Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala di dunia, yaitu dalam kejadian dunia, Allah Ta'ala mampu
menjadikan air laut itu tertahan, tidak sampai menenggelamkan Musa dan kaumnya, tertahan dengan dinding yang tidak nampak. Maka di akhirat senang saja bagi Allah untuk membuat dinding-dinding yang tidak nampak, sehingga orang-orang itu tenggelam dalam peluhnya sementara yang lain tidak tenggelam, atau yang ini tenggelam sekian, yang itu tenggelam dalam kadar yang lain-lain, seakan-akan masing-masing itu masuk ke dalam botol sendiri-sendiri. Allahul musta'an. Itu adalah kekuasaan Allah Ta'ala. Sebagaimana ada orang yang sama-sama tidur di satu tempat tidur, yang satu mimpi masuk ke taman yang indah, yang satu mimpi dikejar binatang buas, lain-lain. Padahal mereka sama-sama di situ. Demikian pula dua orang yang masuk ke dalam liang kubur, yang satu boleh jadi sedang di kebun surga, yang satu barangkali sedang dibakar dalam neraka. Lain-lain dalam keadaan di waktu yang sama dan tempat yang sama. Ini adalah kekuasaan Allah Ta'ala. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.